kita mau mulai ibadah kita. Kita saat teduh ya Kak Uni. Kita saat teduh sejenak. Kita mulai saat teduhnya ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita semua berdiri ya. Ayo. Adik-adik kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami hingga kami bisa bangun pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa mau berkati kami semua supaya ibadah ini boleh berkenan kepadamu dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, dibilang kami anak-anak-Mu yang datang dan berseru kepadamu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 95, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kita baca secara bergantian ya adik-adik, kakak mulai dari ayat yang pertama, lalu adik-adik selanjutnya. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sama-sama ya adik-adik. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, Kau mengizinkan kami untuk dapat beribadah melalui media Zoom ini di pagi hari yang cerah ini. Bimbinglah kami dalam ibadah ini, biarkanlah firman-Mu hidup dan menerangi jalan kami untuk beraktivitas ke depannya Bapa. Bimbinglah kami, sertailah kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ajakan untuk membangun
kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menaburkanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian sepanjang minggu ini? Kakak harap kalian selalu baik, tetap sehat, menjaga protokol, dan tidak banyak beraktivitas di luar rumah ya adik-adik. Nah adik-adik sekalian, ibadah persetujuan anak pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Apriano, yang bacaan kita terambil dari Hagai 1 ayat yang pertama hingga yang ke-7 adik-adik. Nah adik-adik sekalian, kitab Hagai merupakan kitab yang ditulis oleh Nabi Hagai, yang merupakan nabi pertama yang diutus oleh Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah adik-adik, orang Yehuda ini merupakan orang yang memikirkan diri mereka sendiri adik-adik. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi, yaitu hal-hal dunia itu seperti memikirkan uang saja, hanya memikirkan pekerjaan mereka, hanya memikirkan hal-hal yang menyenangi diri mereka sendiri adik-adik. Mereka tidak mau memikirkan tentang beribadah, mereka malas beribadah, malas memberikan persembahan pada Allah, dan tidak mau memikirkan hal orang lain adik-adik. Jadi mereka tuh hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sehingga pada masa itu, orang Yehuda yang harusnya dalam proses pembangunan Bait Allah terhambat adik-adik hingga 15 tahun lamanya, karena orang Yehuda mengatakan bahwa mereka tuh bermasalah perekonomiannya. Mereka tuh karena bermasalah tentang keuangan mereka, bisa dibilang mereka tuh katanya miskin, jatuh susah adik-adik. Sehingga mereka tuh mikir, ya udah mereka tuh bekerja saja terus, tidak mau beribadah, tidak mau membangun Bait Allah. Padahal kan hasil pekerjaan mereka itu diberikan oleh Tuhan sendiri kan adik-adik, diberikan oleh Allah. Namun mereka tidak mau memberikan kembali kepada Allah. Mereka tuh memikirkan diri sendiri, sehingga pembangunannya itu terhambat, bermasalah adik-adik. Jadi mereka tuh ya malas, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, nggak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan mereka rezeki, yang telah memberikan mereka nafas kehidupan, hingga mereka bisa beraktivitas, bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, dari cerita kakak tersebut tentang orang Yehuda, tentang Nabi Hagai yang berjuang untuk membangun Bait Allah, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, dalam seminggu ini ada berdoa tidak? Adik-adik dalam seminggu ini ada bersyukur tidak kepada Tuhan? Adik-adik, kakak harap selalu rajin berdoa ketika mau makan, atau juga ketika selesai makan, sebelum tidur, sesudah tidur, ketika bangun pagi. Adik-adik tuh harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena
berkat makanan yang ada di makan tersebut berasal dari Tuhan, berasal dari Allah sendiri. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah, mengucap syukur bahwa adik-adik masih sempat untuk makan. Adik-adik masih bisa diberikan makanan yang enak banget yang dimasakan oleh orang tua adik-adik, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati video YouTube ini untuk beribadah pagi. Ketika adik-adik tadi bangun pagi, berdoa tidak? Kakak yakin adik-adik masih berdoa, karena anak-anak Kristen rajin berdoa, rajin beribadah ya adik-adik. Sehingga di minggu yang depan kakak harap adik-adik bangun pagi itu berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur bahwa adik-adik masih bisa bangun, masih bisa menikmati cuaca yang indah, masih bisa untuk menonton YouTube, untuk ibadah persekutuan anak adik-adik. Kita bangun pagi, kalian beribadah di hari Minggu. Jangan buka YouTube untuk nonton-nonton yang lain adik-adik, atau minjam HP ke orang tua untuk alasan main game, atau buka TikTok, atau melakukan hal-hal lain. Tidak memprioritaskan ibadah pagi kita. Adik-adik tuh ibadah tuh cuma sekali seminggu loh adik-adik. Harus bisa dong, masa nggak bisa? Masa ibadah sekali seminggu saja adik-adik malas? Bagaimana dengan doa pagi? Bagaimana ketika mau tidur, adik-adik berdoa tidak? Berdoa kan? Kakak yakin adik-adik berdoa dong, karena anak-anak Kristen rajin berdoa adik-adik. Mengucap syukur adik-adik karena sudah bisa melalui hari-harinya dengan penuh sukacita, dengan bersyukur, dengan berkat yang dikaruniakan oleh Tuhan pada adik-adik, sehingga adik-adik bisa menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, tetap sehat, selalu bersukacita, selalu ingat kepada Tuhan bahwa hari-hari adik yang adik-adik lalui semua itu berasal dari Tuhan adik-adik. Maka dari itu selalu mengingat Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, selalu melakukan hal-hal baik di rumah. Meskipun adik-adik di rumah, ya lakukan hal-hal baik, membantu orang tua. Contohnya, mengingat bahwa orang tua merupakan utusan Allah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa lahir di dunia ini. Itu ya harus bersyukur, bantu orang tua. Jangan buat orang tua adik-adik menjadi sedih ketika adik-adik dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu ketika belajar, ketika sedang sekolah, adik-adik belajar dengan baik, bahagiakan orang tua dengan prestasi adik-adik di sekolah sehingga adik-adik dapat nilai yang bagus. Nanti ketika adik-adik lulus sekolah, orang tua adik-adik pasti bangga, pasti senang melihat adik-adik pintar, melihat anak-anaknya sukses nantinya. Bahagiakan orang tua adik-adik dengan rajin belajar, selalu taat akan firman Tuhan, berbuat baik selalu adik-adik. Maka dari itu, dari bacaan kita di pagi hari ini, ingin mengajarkan adik-adik PA untuk selalu ingat kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam setiap tindakan adik-adik, rajin ibadah, rajin berdoa, dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah kepada adik-adik setiap harinya. Oke adik-adik, kakak harap sekian dari firman Tuhan, diharapkan adik-adik dapat paham, dapat mengaplikasikan, dapat mempraktekkan bacaan firman kita pagi hari ini dalam kehidupan adik-adik sekalian. Oke adik-adik, selamat pagi, sampai hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa, bersikap yang sempurna, mengambil hening untuk berdoa, doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kasih-Mu di mana Engkau mengizinkan kami untuk beribadah di pagi hari ini, mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat akan setiap perintah dan setiap pengajaran-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa, berkatilah para kakak-kakak layan yang selalu mau melayani-Mu, selalu membimbing adik-adik PA untuk selalu dapat beribadah melalui media YouTube ini Bapa. Bimbinglah kami para pelayan-Mu agar kami dapat selalu tulus melayani-Mu, dapat selalu sungguh dengan kesungguhan hati kami untuk menjadi pelayan yang baik, pelayan yang menginginkan akan perintah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik layan dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pembelajaran mereka melalui media Zoom atau media yang lainnya Bapa. Bimbinglah mereka dalam proses pembelajaran mereka sehingga kelak mereka bisa membahagiakan kedua orang tua mereka, dapat bisa menjadi anak yang sukses, anak yang turut akan setiap perintah-Mu, dapat setiap pengajaran-Mu, dan mereka bisa membahagiakan kedua orang tua mereka ya Bapa.
Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk gerejamu dalam setiap pelayanan para pendeta-pendeta di GPIB Immanuel, dalam setiap majelis-majelis. Biarkanlah setiap pengurus-pengurus di GPIB Immanuel dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, Bapak, dapat selalu melayanimu dengan kesungguhan hati, dapat mengaplikasikan setiap pengajaranmu, sehingga mereka bisa menjadi seorang pelayan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk tiap program pekerja di PA maupun di GPIB Immanuel Medan. Biarkanlah Engkau selalu yang menyukseskan setiap program kerja yang mereka jalani. Biarkanlah Engkau turut bercampur tangan dalam setiap pekerjaan tersebut, Bapak. Karena kami yakin dan percaya, Bapak, tanpamu setiap rencana kami hanya menjadi rencana, tidak dapat teraplikasikan, tidak dapat terjalankan dengan baik. Maka dari itu kami minta kepadamu sehingga program kerja dalam setiap rencana kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kepada setiap saudara-saudara kami pun di mana mereka berada. Biarkanlah Engkau selalu memberikan mereka rezeki, memberikan mereka nafas kehidupan, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan hari-hari mereka dengan tuntunan-Mu, dapat selalu berserah kepadamu, Bapak. Karena Engkau yang selalu mengajari kami, karena Engkau selalu yang membimbing kami dalam setiap bimbingan-Mu, kami dapat sempurna atas kehendak-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara bangsa Indonesia ini. Biarkanlah pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik dalam setiap pemerintahannya, setiap kabinet-kabinetnya. Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin yang baik, Bapa. Memimpin bangsanya dengan baik dalam setiap kegiatan mereka, Bapa. Bapa, inilah doa anak-Mu, kami turutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sudah mempunten kesalahan kami sebagai ucapan untuk kami tahu ada apa yang kami berikan dengan kamu untuk pelayanan Aida. Nah, itu berikan kami semua anak Flamindo kesehatan, pintar, dan cintamu. Bunda, kami sudah hamba berkumpul baik di
ya ini. Jemaati aitus. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh selesai melakukan ibadah kami pada hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan, memuji, memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh berlaku seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan ingatkan kami minggu depan untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan, bersekutu memuji nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh